Kejadian pasal 8. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat, apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Salam, hari ini kita merenungkan Kejadian pasal 8, kelanjutan dari kisah air bah yang melanda bumi. Air telah menutupi seluruh dunia, dan hanya Nuh beserta keluarganya yang selamat di dalam bahtera. Di tengah gelap, sunyi, dan ketidakpastian itu, pasal ini dimulai dengan kata yang sangat indah. Lalu, Tuhan mengingat Nuh. Allah mengingat Nuh bukan berarti Tuhan sempat lupa, melainkan bahwa Allah tetap memegang janjinya. Ia memperhatikan, ia tahu waktu yang tepat untuk bertindak. Firman Tuhan berkata, Allah membuat angin bertiup di atas bumi, dan air mulai surut. Sedikit demi sedikit, keadaan berubah. Bumi yang tertutup air mulai menampakkan puncak-puncak gunung. Nuh melepaskan burung gagak, lalu burung merpati, untuk melihat apakah sudah tiba waktunya keluar dari bahtera. Dan ketika merpati itu kembali membawa daun zaitun di paruhnya, Nuh tahu janji Tuhan sedang digenapi. Namun yang menarik,
Nuh tidak langsung keluar. Ia tetap menunggu sampai Tuhan berfirman, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau dan seluruh keluargamu." Artinya, iman bukan hanya tentang percaya, tetapi juga tentang menunggu waktu Tuhan. Terkadang kita tergoda untuk bertindak cepat karena kita merasa sudah siap. Tetapi orang yang hidup oleh iman tahu, lebih baik menunggu suara Tuhan daripada berjalan sendiri. Ketika akhirnya Nuh keluar, hal pertama yang ia lakukan bukanlah membangun rumah, bukan menanam tanaman, atau mengejar kenyamanan. Yang pertama ia lakukan adalah membangun mezbah bagi Tuhan. Ia mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur. Karena ia tahu tanpa kasih dan penyertaan Tuhan, ia tidak akan selamat. Dan Tuhan berkenan akan korban itu. Firman Tuhan berkata, Tuhan mencium persembahan itu sebagai bau yang menyenangkan. Lalu ia berfirman, "Aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Inilah janji kasih setia Tuhan, bahwa sekalipun manusia sering gagal, kasih dan kesetiaannya tidak pernah berhenti. Kejadian 8, kita belajar hal penting. Tuhan tidak pernah lupa akan umatnya. Ketika kita merasa ditinggalkan, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Waktunya mungkin tidak cepat, tapi selalu tepat. Iman sejati tahu menunggu waktu Tuhan, seperti Nuh yang tidak keluar dari bahtera sampai Tuhan berbicara. Kita pun harus belajar taat dan sabar menanti pimpinannya. Ketaatan membawa pada penyembahan. Ketika badai berakhir, jangan lupa bersyukur. Bangunlah mezbah dalam hidup kita, waktu khusus untuk memuji dan berterima kasih pada Tuhan. Mungkin saat ini kamu sedang berada di bahtera, masa yang gelap, tertutup, dan penuh ketidakpastian. Tapi percayalah, Tuhan tidak melupakanmu. Setelah hujan, ada pelangi. Setelah tangisan, ada sukacita. Dan setelah penantian, ada janji yang digenapi. Amin. Jadikanlah firman menjadi kesukaanmu. Suka firman. Tuhan Yesus Kristus memberkati.